Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat senang dan merasa diberkati ketika kita bisa bertemu di YouTube channel ini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus, tetapi jemaat yang didirikan oleh orang-orang Kristen yang sebelumnya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi salah satu persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat Roma pada saat itu adalah ajaran Yahudi yang sudah mengakar dalam gereja itu sendiri. Orang-orang Yahudi menekankan dan mengajarkan bahwa keselamatan itu karena hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, dan keselamatan manusia karena perbuatan-perbuatannya. Itulah konsep dan ajaran yang ada di dalam gereja pada saat itu. Nah, tentu Paulus ketika mendengarkan pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh jemaat Kristen pada saat itu, maka dia berkeinginan untuk datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil kepada mereka. Maka sebelum Paulus sampai di kota Roma, dia mengirimkan surat Roma ini. Dan di sini dia mengajarkan kepada orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya tentang Injil dan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita melihat dengan jelas keyakinan yang kokoh dalam diri Paulus tentang Injil itu sendiri. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya, Paulus tidak malu dan tidak takut memberitakan Injil. Karena bagi Paulus, Injil itu bukanlah kata-kata manusia, tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus sendiri mengalami kisah ini. Bagaimana Injil itu membebaskan dia, yang dahulunya tidak percaya kepada Kristus, yang dahulunya adalah seorang yang jahat, tetapi Injil menyelamatkan ia. Kekuatan Injil nyata baginya, sehingga ia menjadi hamba Kristus yang sejati.
Maka dalam teks ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam diri Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berarti artinya adalah bahwa Injil itu adalah berita mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Injil itu menyaksikan karya Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia. Dalam Injil itu kita dapat menyaksikan bagaimana Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Yesus mati, tapi Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Itulah sebagai berita keselamatan bahwa dengan Yesus Kristus ke dunia ini, Allah memberikan pengampunan dan Allah memberikan pembenaran kepada setiap orang yang berdosa di dunia ini. Itulah berita Injil yang menyaksikan dan yang membuktikan karya dan perbuatan Allah yang besar. Lalu yang kedua, Injil itu sendiri mengandung kuasa Allah. Sebab apa? Injil itu sendiri adalah firman Allah. Firman Allah berkuasa, mencipta, meneguhkan, memperbaharui semuanya. Sebab kita percaya apa yang telah difirmankan Allah tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi seperti yang Allah rencanakan. Itulah kekuatan yang ada di dalam Injil. Dan itulah yang diyakini oleh Paulus, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil ini kita tahu sekarang bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah dan perbuatan Allah yang besar kepada manusia ini. Keselamatan itu bukan karena Taurat, bukan karena perbuatan manusia, atau karena pahala manusia, tetapi semata-mata adalah pemberian Allah kepada umat manusia. Keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia mengubah hidup manusia yang dahulunya berada di dalam kebinasaan, berada dalam perbudakan dosa, berada di dalam murka Allah. Tetapi melalui keselamatan Allah, hidup manusia diperbaharui menjadi anak-anak yang terang di hadapan Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang diberikan Allah kepada kita diberikan sebagai anugerah. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita yang dahulu berdosa yang hina ini dilayakkan Allah di hadapannya melalui Yesus Kristus. Itulah kuasa yang nyata di dalam keselamatan yang kita terima melalui Injil yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita terhadap keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menunjukkan perbuatan baik kita dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Kita harus membangun relasi yang benar dengan sesama kita. Kita harus memulihkan lingkungan kita, keadaan kita, dunia kita dari berbagai amukan iri hati dan kebencian. Kita harus menyembuhkan
dari segala kejahatan dengan iman yang benar dan perbuatan yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia tidak didasarkan oleh bangsanya, tidak didasarkan oleh pendidikan, tidak didasarkan oleh latar belakang manusia itu sendiri. Tetapi Allah menganugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti Allah memberikan keselamatan itu. Dan orang-orang yang merespon keselamatan itu, baginya keselamatan itu akan tetap dan nyata di tengah-tengah kehidupannya. Allah tidak memilih-milih kita. Allah tidak pandang bulu. Tetapi dengan anugerah dan kebaikannya, Dia memberikan keselamatan itu. Pertama-tama bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, tetapi juga kepada segala bangsa di dunia ini. Tidak berhenti pada orang Yahudi, seperti pemahaman dan konsep orang Yahudi. Tetapi keselamatan itu nyata kepada semua orang di dunia ini. Dengan tangannya yang terbuka, dengan kasihnya yang besar, Allah menawarkan keselamatan itu. Maka hari ini, saudara dan saya, dan kita semua, kita bisa hidup saat ini. Kita bisa berdiri hari ini. Kita bisa kuat hari ini. Semua itu adalah karena pekerjaan Allah, karena anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan kamu menyombongkan dirimu di hadapan Allah. Ketika engkau mendapatkan lebih hari ini, ketika engkau memiliki lebih hari ini, jangan engkau menyombongkan dirimu di hadapan Allah. Sebab sesungguhnya yang kamu miliki, yang kita miliki adalah anugerah Allah semata. Dan berkat dan anugerah itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Kita tahu selama 2 tahun itu, 2 tahun ini, kita sama-sama berjuang menghadapi badai COVID ini yang meluluh lantahkan kehidupan manusia dari semua aspek. Manusia mengalami krisis yang besar. Tetapi kita ingat, pada masa-masa krisis itu, Allah tetap memelihara dan menyelamatkan kita. Itulah sebagai bukti kasih Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini juga menegaskan kepada kita bahwa di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Artinya adalah bahwa kebenaran Allah tidak seperti kebenaran dunia ini, seperti kebenaran agama-agama di dunia ini. Tetapi Allah sendiri, kebenarannya berbeda dengan kebenaran dunia ini. Kebenaran Allah tidak didasarkan pada kebenaran dan perbuatan manusia. Tetapi kebenaran Allah didasarkan pada kasih setianya. Allah membenarkan orang-orang yang bersalah. Allah membuat mereka benar. Pada dasarnya mereka Allah salah, tapi dengan kebenaran Allah mereka dibenarkan di hadapan Allah. Allah membebaskan orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibebaskan dan dibenarkan. Paulus sadar bahwa kita tidak bisa berbuat benar karena kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah dalam kebenarannya membenarkan kita yang berdosa itu, melayakkan kita yang tidak layak itu, sehingga kita hidup di hadapan Allah. Maka kebenaran inilah yang membangkitkan iman kita
Dengan iman yang bangkit ini, kita mengenal bagaimana kasih Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah teks yang dikutip dalam Habakuk, bahwa pada saat itu musuh-musuh Israel akan binasa, tetapi bangsa Israel itu akan hidup sebab mereka percaya kepada Allah. Itu berarti orang yang beriman hidupnya lurus seperti perintah Tuhan. Mereka melakukan kebenaran-kebenaran seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka merekalah yang mengecap keselamatan dari Tuhan, baik keselamatan jasmani maupun keselamatan rohani yang melimpah-limpah dari Tuhan Allah. Orang yang benar hidup dengan iman akan selalu mengucap syukur dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita merayakan Minggu Reformasi. Martin Luther saat itu mereformasi gereja. Dia mengatakan dan menegaskan bahwa keselamatan hanya dari anugerah saja, hanya melalui perbuatan Allah saja. Bukan perbuatan manusia, bukan karena usaha manusia, tetapi karena Allah itu sendirilah yang bekerja dalam hidup manusia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kita ikut merayakan reformasi ini, mari kita bersama-sama mereformasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita reformasi pelayanan kita. Kalau dahulu kita melayani berfokus pada diri sendiri, hari ini setelah mengalami reformasi, kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk membesarkan nama, bukan untuk mencari kemuliaan nama, tetapi untuk mencari dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga mereformasi cara kita hidup. Kita bukan hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang lain. Maka tebarkanlah kebaikan-kebaikan dalam setiap langkah dan hidup kita. Jika kita sungguh merasakan kita dibenarkan, diselamatkan karena kemurahan Allah, maka kemurahan itulah yang kita bagi-bagikan agar kita di dunia ini bersama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa jika kita tetap di dalam iman, di dalam firman-Nya, maka kita akan selalu bersyukur dan bersukacita menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.